di hadapan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang telah mencurahkan di atas hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu, Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai dan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya sangat bersyukur dan senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dalam seiman. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, mungkin saya memperkenalkan diri sebentar dulu, ya, supaya Bapak Ibu ini orang apa dia itu hari ini melayani Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya datang dari Korea, suku Korea, dan 안녕하세요, 사랑해요, 축복해요. 사랑해요 itu artinya aku cinta padamu. 축복해요 itu Tuhan memberkati. 사랑해요, 축복해요. Ya, nama saya, nama Koreanya Lee Eun-jun, itu susah diingat dan dipanggil, jadi pakai nama Indonesia, nama Arif. Saya sudah 15 tahun menetap di Indonesia. Yang awal 5 tahun saya pelayanan di Palembang. Setelah itu 10 tahun saya melayani CGN Indonesia di Jakarta. Jadi kurang lebih 15 tahun saya sudah menetap di sini. Dan sebelum saya diutus ke Indonesia, saya merintis 2 gereja Indonesia di Korea. Saya menggembalakan orang Indonesia yang kerja di Korea dan studi di Korea kurang lebih 10 tahun. Setelah itu saya diutus ke Indonesia, jadi hampir 25 tahun saya bersama dengan orang Indonesia dan melayani orang Indonesia. Puji Tuhan. Separuh hidup saya bersama dengan orang Indonesia. Ini umur saya sudah mau 50, jadi benar hampir separuh hidup saya itu saya bersama dengan orang Indonesia. Dan hari ini saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Dan walaupun hari ini Bapak Pendeta Perdamaian ada pelatihan katanya ya di Bogor, jadi walaupun hari ini tidak bisa ketemu, tapi kami di WA sering ketemu. Dan ada waktu, ada kesempatan kami ketemu juga. Dan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua, secara bergantian kita membacakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Setelah itu kita bacakan satu ayat lagi. Kisah Para Rasul pasal pertama dan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 yang kita sering mendengar.
Dengan satu suara kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Firman hari ini yang diambil tema, kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun. Bapak Ibu sudah tahu hari ini hari apa? Hari Pentakosta ya? Jadi ambil nats juga pas. Hari ini hari Pentakosta. Yang kisah para rasul pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan tentang hari Pentakosta juga. Ketika Bapak Ibu mendengar Roh Kudus, kalau begitu apa yang Bapak Ibu biasa dibayangkan? Atau ketika mendengar kata Roh Kudus, bayangan Bapak Ibu atau image-nya itu Roh Kudus itu apa? Seperti apa? Banyak orang, apalagi di Indonesia ada banyak gereja Pentakosta dan gereja full gospel dan seterusnya. Dan saya kurang lebih 25 tahun melayani orang Indonesia itu, karakter dan ciri khas atau sifat orang Indonesia itu memang lebih cenderung ke seperti Pentakosta dan full gospel itu. Memang ada gerejanya yang lain juga, tapi kebanyakan saya lihat karakter orang Indonesia atau sifat Indonesia itu lebih cocok dengan gereja Pentakosta sepertinya. Dan banyak orang jadi saya melihat, bukan hanya orang Indonesia saja, orang Korea juga merindukan Roh Kudus. Mau dijamah Roh Kudus, mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu juga mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Mau? Amin? Kalau begitu, setelah Bapak Ibu dijamah oleh Roh Kudus, mau lakukan apa? Untuk apa Bapak Ibu mau dijamah Roh Kudus? Saya mau tanyakan. Untuk apa? Supaya kita menyembuhkan orang sakit? Boleh juga. Atau mengusirkan roh-roh yang jahat? Boleh. Boleh juga. Itu dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa melakukan semuanya. Dan di dalam nats hari ini, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka semuanya bisa berbahasa roh. Mereka bisa berbahasa roh. Ya, salah satu bukti dari dijamah Roh Kudus itu bisa berbahasa roh. Tapi, jangan Bapak Ibu salah paham bahwa orang yang tidak bisa berbahasa roh, jadi apakah dia tidak dijamah Tuhan? Tidak juga. Salah satu buktinya, tapi bukan harusnya, mestinya berbahasa roh, tidak. Iya. Jadi ada yang bisa berbahasa roh, ada yang karunianya bisa berbeda-beda ketika Roh Kudus turun. Tadi saya tanyakan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu dijamah Roh Kudus, mau apa? Untuk apa Bapak Ibu mau dijamah Roh Kudus? Sebenarnya tujuan dari dijamah Roh Kudus itu lebih penting daripada dijamah Roh Kudus. Mengerti Bapak Ibu? Memang kita merindukan dijamah Roh Kudus, tapi ada yang lebih penting. Bukanlah dijamah oleh Roh Kudus. Tapi ketika Bapak Ibu dijamah Roh Kudus, mau lakukan apa? Dan Bapak Ibu, untuk apa mau dijamah Roh Kudus? Itu lebih penting dan harus tahu. Yang tadi kita sudah bacakan, Kisah Para Rasul pasal pertama dan ayat yang ke-8, sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, di sini mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tadi saya berikan tema khotbah hari ini itu, kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, apa yang harus terjadi? Melalui ayat 8 tadi baca.
Kalau Roh Kudus turun, kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Saya mendengar dari Bapak Pendeta Perdamaian bahwa saat ini gereja kita mempunyai satu tema bahwa kita menjadi saksi Kristus. Benar? Iya, benar. Sesuai dengan firman hari ini juga. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu mau dijamah oleh Roh Kudus. Untuk apa? Itu lebih penting. Untuk bukan hanya berbahasa roh, itu juga boleh. Bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit, boleh juga. Dan untuk mengusirkan roh-roh yang jahat, boleh. Tapi itu bukan tujuan terakhir, Bapak Ibu. Tujuan terakhir dijamah Roh Kudus adalah kita semua harus menjadi saksi Kristus. Amin. Itu bukan perkataan saya. Di dalam firman hari ini mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus menjadi saksi Kristus. Itu tujuan terakhir. Mengapa kita mau dijamah Roh Kudus? Mengapa kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Sekali katakan, untuk berbahasa roh boleh. Menyembuhkan orang sakit boleh juga. Mengusirkan roh-roh yang jahat boleh. Tapi itu bukanlah terakhir. Untuk menjadi saksi Kristus Yesus, di tengah-tengah jalan itu kita perlu bisa berbahasa roh. Perlu menyembuhkan orang sakit. Dan perlu mengusirkan roh-roh yang jahat dan seterusnya. Tapi terakhirnya kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Walaupun Bapak Ibu bisa berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit dan mengusirkan roh jahat, tapi hanya sampai di situ saja, itu bukan terakhirnya. Bukan maksud dari Tuhan yang menurunkan Roh Kudus. Bukan hanya untuk itu, tidak. Supaya kita menjadi saksi Kristus. Untuk itu, Allah Bapa kita curahkan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika kita membaca merenungkan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8, apakah Bapak Ibu teringat suatu firman lagi atau tidak? Ketika saya membaca merenungkan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 ini, saya teringat firman yang diambil dari Injil Matius pasal 28. Dari ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Yesus mendekati mereka itu murid-muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Allah yang telah memberikan segala kuasa di surga dan bumi. Oleh karena itu, di sini mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus pergi. Untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dengan kata yang lain, kita harus pergi untuk menjadi saksi Kristus. Supaya mereka juga menjadi murid Yesus. Kalau kita tidak pergi, percuma. Allah memberikan segala kuasa di surga dan bumi itu percuma. Mengapa Allah memberikan segala kuasa bumi dan langit atau dari surga? Mengapa? Supaya kita menjadi saksi. Supaya kita pergi. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus itu artinya kita harus pergi menjadi saksi Kristus. Amin. Tidak mau amin Bapak Ibu?
Ini kalau perkataan saya Bapak Ibu tidak usah amin. Tapi ini firman Tuhan sendiri katakan. Mengapa Allah memberikan segala kuasa dari langit dan bumi? Supaya kita pergi. Pergi untuk apa? Supaya semua bangsa itu dijadikan mereka sebagai murid Yesus. Itu artinya kita harus menjadi saksi Kristus. Supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Dan supaya mereka menjadi murid Yesus. Supaya mereka menjadi saksi Kristus. Amin. Bapak Ibu, waktu saya kecil, di gereja kami dan di banyak gereja Korea juga, ada banyak khusus ibu-ibu mempunyai karunia yang luar biasa. Waktu saya masih kecil. Di gereja, bukan hanya di gereja saya juga, banyak gereja dari Korea itu, khususnya banyak ibu-ibu mempunyai karunia yang luar biasa. Biasanya itu, ibu-ibu itu lebih sungguh-sungguh daripada bapak-bapak. Di gereja Indonesia tidak ya? Itu gereja Korea. Jemaatnya itu ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Dan ada satu guyonan di Korea, kalau gereja mau berkembang, itu tergantung pada ibu-ibu katanya. Kalau ibu-ibu semangat, gereja pasti berkembang. Ya. Dan kemarin saya ikut sebuah acara di gereja Batak. Wah, ibu-ibu luar biasa, kaum ibu-ibu. Bapak-bapak katanya mereka cuma mau mengantar ibu-ibu ke gereja, jadi nyetir mobil. Itu gereja Batak. Itu bapak-bapak sendiri katakan begitu. Ya. Jadi waktu saya kecil juga di gereja kami dan banyak gereja Korea, ada banyak ibu-ibu mempunyai karunia yang luar biasa. Dan mereka melayani. Ada yang mempunyai karunia menyembuhkan orang, berbahasa roh dan bernubuat. Waktu saya kecil, saya pernah banyak didoakan seperti ibu-ibu demikian. Saya masih ingat ada satu ibu katakan, wah kamu nanti menjadi hamba Tuhan yang luar biasa katanya kan. Tuhan akan membuktikan kasih setianya melalui hidup kamu. Saya pegang itu. Ya. Hari ini saya juga menjadi hamba Tuhan. Ya, itu nubuatan itu memang tidak salah. Tetapi banyak gereja pernah terjadi masalah karena seperti ibu-ibu yang mempunyai karunia itu. Mengapa? Mereka salah digunakan. Memang karunia itu diberikan Tuhan untuk melayani sesama yang lain. Di dalam surat 1 Korintus mengatakan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, saudara kita. Tuhan memberikan karunia-Nya untuk itu. Bukan supaya dia dianggap hebat dan luar biasa, tidak. Tapi ada orang yang dengan karunia yang diberikan Tuhan, dia seperti berbisnis. Setelah mendoakan orang, dia ambil persembahan. Seperti paksaan gitu. Kalau tidak diberikan, wah, bukan berdoa berkahnya, berdoa kutuk tuh. Dia sepertinya, wah itu lain cerita. Gereja Korea dulu banyak yang pecah karena ibu yang seperti demikian yang salah digunakan karunia-Nya. Mengapa? Karena mereka tidak tahu mengapa Tuhan memberikan karunia itu. Mereka hanya tahu itu bagaimana memakai karunia-Nya, tetapi tujuan terakhirnya tidak tahu. Harus menjadi saksi Kristus dan mereka hanya memakai karunia itu saja untuk keuntungan diri sendiri. Itu sangat salah. Tuhan memberikan karunia kepada kita itu dengan gratis. Benar ya? Benar, itu dengan gratis. Bukan kita beli dari Tuhan, tidak. Kalau begitu, karunia sedemikian itu juga harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Benar? Untuk memperlengkapi satu sama yang lain. Bukan untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan keuntungan pribadi. Bukan, itu salah. Tapi ada orang begitu juga. Dulu di Korea. Di Indonesia tidak ada ya. Dulu di Korea. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 dan Injil Matius pasal 28 dari ayat 18 sampai dengan 20 sudah menjelaskan bahwa kalau kita semua terima Roh Kudus itu,
kita harus menjadi saksi Kristus. Dengan kata yang lain, kalau kita menerima Roh Kudus, kita harus berani menjadi saksi Kristus. Amin. Ini firman Tuhan, bukan perkataan saya. Ini firman Tuhan. Dengan kata yang lain, walaupun ada orang yang mempunyai suatu karunia dan Roh Kudus yang hebat dilihat orang lain, tetapi kalau dia tidak melakukan penginjilan dan misi, itu artinya salah. Menjadi saksi Kristus Yesus itu dengan kata yang lain, kita harus melakukan penginjilan dan misi. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Ya, itu benar. Walaupun kita mempunyai karunia yang hebat dan luar biasa, tapi masih belum menjadi saksi Kristus, atau masih belum setia melakukan penginjilan dan misi, itu artinya dia masih belum memahami hati Tuhan sepenuhnya. Masih belum mengerti hati Bapa sepenuhnya. Cuma tahu sedikit saja. Firman hari ini itu jelas. Kalau kita menerima Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberitakan Injil. Menjadi saksi Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita harus setia pada Tuhan. Kita harus menyerahkan waktu kita untuk saksi Kristus. Kita harus memberikan harta kita juga untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu pernah menginjili orang? Bapak Ibu kalau menginjili seseorang, bilang, ayo datang gereja. Datangkah? Nggak datang. Ayo ikut gereja kami. Nggak ikut Bapak Ibu. Kalau mau menginjili orang, kita harus buka dompet kita. Ya? Kita traktir makan. Minggu depan traktir makan lagi. Dia tidak tahu alasan kenapa, tapi ya kita ajak dia makan terus. Bapak Ibu, coba ajak teman kita 4 kali makan, setelah itu ajak gereja. Karena dia rasa minta maaf, jadi dia datang, Ibu. Kalau mau menginjili orang, kita harus buka dompet. Kita harus menyerahkan harta kita juga untuk menjadi saksi. Bapak Ibu jangan menjadi yang orang pelit ya. Nggak pernah buka dompet dan mau menginjili orang, susah. Mau menginjili orang, kita harus pakai harta kita juga. Ya. Kalau gereja Korea di luar negeri itu, biasanya di Korea juga kalau gereja Korea itu, setelah selesai ibadah hari Minggu, biasanya makan siang bersama. Dari gereja menyediakan. Walaupun makanan sederhana itu, tapi kami beli. Ada yang beli, ada yang gratis juga. Tapi kalau ada yang beli cuma dengan 10, dirupiahkan itu cuma 10.000 rupiah. Bukan itu gereja mencari keuntungan, tidak. Dengan 10.000 rupiah yang gereja jual makan siang, dengan 10.000 rupiah itu akan digunakan untuk pelayanan misi. Gereja bukan mencari keuntungan dari makan siang, tidak. Itu dijual 10.000 dan 10.000 itu dipakai untuk misi. Biasa. Kalau gereja Korea di luar negeri seperti di Indonesia, di Jalan Wijaya dan di Jakarta Selatan banyak gereja Korea. Kalau gereja Korea biasanya setelah selesai ibadah, makan siang bersama. Kalau gereja Korea di luar negeri itu tidak jual, 10.000 pun tidak dijual. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Banyak orang Korea, seperti orang Indonesia nggak bisa lepas dari sambal, ya harus ada sambal kan? Atau apa namanya? Yang kalau orang Batak itu BPK ya, babi panggang karo itu. Orang Korea juga suka. Ya, banyak orang yang mempunyai suatu makanan yang disukai. Kalau orang Korea kimchi, namanya kimchi. Orang Korea waktu makan harus ada kimchi. Kalau orang Korea tinggal di luar negeri itu, apalagi masih bujangan, atau masih studi, atau kerja belum menikah, mereka rindu sama kimchi. Setiap kali makan, harus ada kimchinya. Jadi dia datang gereja untuk makan kimchi. Bukan untuk beribadah Tuhan, tidak.
Karena selesai ibadah biasa, makan siang bersama kan. Di situ pasti ada kimchi. Dan gereja Korea bikin kimchi untuk anak-anak yang masih belum nikah. Dan kalau di Indonesia ada bapak-bapak saja kerja di sini, keluarganya di Koreanya ada juga gitu banyak. Makanya banyak bapak-bapak nggak bisa masak kimchi, jadi dari gereja Korea bikin kimchi untuk bapak-bapak khusus yang tinggal sendiri. Karena orang Korea nggak bisa lepas dari kimchi itu. Jadi banyak bapak-bapak walaupun tidak percaya Tuhan atau masih belum begitu mengenal Tuhan, tapi mereka datang gereja hari Minggu. Mengapa? Karena kimchinya. Hari Minggu selesai ibadah makan kimchi. Wah, waktu pulang dikasih kimchi lagi. Jadi sepanjang seminggu dia makan kimchi juga. Gereja juga menyediakan makan siang itu bukan dengan uang sedikit, tidak kan? Ya, cuma ratusan orang kita sediakan makan siang itu habis berapa uang? Banyak juga. Apalagi masak kimchi dan itu dikasih gratis dengan bapak-bapak dan anak-anak yang masih belum nikah. Wah, satu minggu berapa puluh atau ratusan bungkus kimchi itu dikasih. Itu memang keluar banyak dana. Tapi untuk itu, mengapa melakukan itu? Untuk penginjilan. Walaupun mereka awal datang karena rindu dengan makanan kimchi itu, tapi lama-lama di antara mereka ada yang menjadi hamba Tuhan juga. Datang gereja karena kimchi, tapi karena kimchi itu ada yang menjadi hamba Tuhan. Yang senior saya itu, dia menjadi misionaris juga. Datang gereja karena kimchi, tapi di situ dia bertobat. Menjadi misionaris. Bisa juga terjadi Bapak Ibu. Kita kalau mau menjadi saksi Kristus, kita harus membuka dompet. Kita harus menyerahkan harta kita juga. Berapa banyak tidak penting, tapi menginjili orang itu dengan mulut Bapak Ibu susah. Harus traktir makan ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Setelah itu ajak gereja, pasti dia datang. Pasti. Yang multimedia, tolong tayangkan PowerPoint pertama itu. Bisa? Yang tadi saya kasih. Sudah? Tim multimedia itu ada PowerPoint yang cuma 4 halaman saja itu. Yang pertama saya kasih. Sudah belum? Belum ya? Yang PowerPoint pertama itu saya kasih itu. Cuma 4 halaman. Yang sebelumnya halaman pertama. Sebelum ini ada satu lagi. Sebelumnya. Ya. Bapak Ibu, ini gereja kami di Korea. Namanya Gereja Onnuri. Gereja Onnuri itu, Onnuri artinya dalam bahasa Korea seluruh dunia. Onnuri itu. Yang di sebelah kanan itu gembala kami, almarhum. Udah meninggal 11 tahun yang lalu. Itu Pendeta Hayongjo. Bapak Ibu, ketika gembala kami merintis Gereja Onnuri yang telah mengutus saya itu 37 tahun yang lalu, hanya dengan 12 keluarga. 37 tahun yang lalu, Bapak Gembala kami itu merintis Gereja Onnuri hanya dengan 12 keluarga. Tapi Bapak Ibu tahu sekarang jemaat kami berapa orang? Jemaat kami 85.000 orang. Dalam 37 tahun. Gembala kami dari awal, dia tak pernah merencanakan bahwa dia mau bikin gereja sebesar begini. Dia tak pernah rencana. Dari awal, bukan tujuan dia merintis gereja ini supaya gereja kami menjadi gereja besar. Tidak. Dia tidak punya rencana. Tapi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, gembala kami yang berjalan satu demi satu, hari ini menjadi gerejanya sangat besar di Korea.
Bukan jemaatnya banyaknya. Bapak Ibu tahu gereja kami yang mengutus berapa banyak misionaris? Seperti saya. Gereja kami yang mengutus misionaris lebih dari 2.000 orang. Bapak Ibu tidak kaget ya, 2.000 orang. Tadi 85, wah, tapi 2.000. Bapak Ibu, dari satu gereja mengutus misionaris lebih dari 2.000 orang. Itu artinya lebih banyak daripada sebuah sinode. Sinode yang mengutus misionaris, banyak sinode yang tidak sampai 2.000 misionaris. Tapi ini satu gereja mengutus misionaris lebih dari 2.000 misionaris dengan 75 negara, termasuk Indonesia juga. Bagaimana bisa terjadi Bapak Ibu? Yang halaman berikutnya, ya, di gereja kami kalau begitu mau masuk, di pintu yang depan di sebelahnya ada satu tulisan. Di sini apa? Di situ Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini menjadi ayat Alkitab bagi gereja kami. Ketika gembala kami yang almarhum itu merintis gereja, supaya gereja ini menjadi saksi Kristus. Setiap melakukan amanat agung ini, Tuhan membuat gereja kami yang begitu besar. Walaupun dari awal tidak ada rencana mau bikin gereja besar. Jemaatnya begitu banyak, persembahannya banyak. Dengan persembahan itu, gereja kami mengutus misionaris. Lebih dari 2.000 orang. Di gereja kami ada banyak pelayanan, banyak organisasi. Tetapi semua pelayanan dan organisasi itu ujungnya misi. Dengan misi kami kumpul semua. Semua pelayanan dan organisasi itu ujungnya untuk melakukan misi. Bukan untuk yang lain. Yang PowerPoint berikutnya. Bapak Ibu, tahu ini apa? Ini peta Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke itu, Bapak Ibu bisa melihat ada banyak poin-poin yang merah dan hijau. Poin-poin merah itu adalah banyak saudara kita yang masih mencari jalan yang lurus. Belum mengenal Tuhan kita. Kalau poin-poin hijau itu di bagian timur khususnya, ada banyak orang Kristen, ya. Ini peta Indonesia secara rohani. Di tempat merah-merah itu masih belum banyak orang percaya Tuhan. Kalau dilihat peta begini saja, ya poin hijau juga cukup banyak ya. Tapi yang PowerPoint berikutnya, PowerPoint berikutnya, ya. Bapak Ibu, ini ada sebuah data atau laporan dari Joshua Project dari Amerika Serikat. Joshua Project itu mereka meneliti atau mencari informasi tentang suku-suku yang terabaikan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, menurut laporan mereka itu ada 787 suku. Di antara 787 suku itu, hanya 233 suku yang masih belum mengenal Tuhan. Dari 700 sekian suku dan 233 suku itu, kurang lebih 30%. Wah, kalau begitu kita perhitungkan dari suku Indonesia itu, hanya 30% saja belum mengenal Tuhan. Tetapi, kalau di bawahnya ada laporan mereka dengan perorangan, penduduk Indonesia itu sudah mau sampai 280 juta, hampir sekarang.
di antara 280 juta, kalau dengan laporan ini 276 juta sekian penduduk Indonesia, 172 juta orang Indonesia belum mengenal Tuhan. Itu artinya dengan perorangan 62% orang Indonesia belum pernah mendengar Injil. Belum pernah mendengar kabar baik. 62% Bapak Ibu. 172 juta orang. Ini bukan mereka pernah mendengar Injil dan tolak, bukan. 170 juta orang ini belum pernah mendengar Injil. Belum pernah mendengar nama Yesus. Mengapa? Belum ada yang pergi. Belum ada yang saksi Kristus bagi mereka. Mereka belum pernah mendengar Injil ini. Belum pernah mendengar nama Yesus. Kalau mereka mendengar dan menolak, itu tanggung jawab mereka. Ya? Benar ya? Kita memberitakan Injil dan mereka tolak, itu tanggung jawab mereka. Tapi 172 juta orang yang belum pernah mendengar Injil itu, kalau mereka dibuang neraka, tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab kita. Karena mereka belum ada kesempatan untuk mendengarkan Injil. Sebenarnya tugas itu tugas siapa? Tugas kita. Kalau Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus, kita harus menjadi saksi Kristus. Tapi ini hanya di Indonesia. 172 juta orang belum pernah mendengar Injil. Walaupun di Indonesia begitu banyak orang Kristen menerima Roh Kudus. Kalau mereka dibuang neraka, itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Bukan tanggung jawab mereka. Kalau sudah tolak, itu tanggung jawab mereka. Tapi ini mereka belum ada kesempatan. Belum pernah mendengar Injil. Sebenarnya itu tugas tanggung jawab kita. Bapak Ibu, kalau lihat gereja Korea, di Korea pada tahun 1950 terjadi peperangan di antara Korea Utara dan Selatan. Itu pada tahun 1950. Sampai dengan tahun 1980-an, Korea sangat miskin. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, Indonesia lebih maju daripada Korea. Lebih kaya Indonesia. Sampai dengan tahun 70-an, 80-an awal, masih Indonesia lebih maju. Jadi hampir setelah terjadi peperangan, kurang lebih 3-40 tahun, gereja Korea itu sangat merindukan di zaman Roh Kudus. Makanya saya bilang, waktu saya kecil, masih banyak ibu-ibu mempunyai karunia yang luar biasa. Banyak bisa berbahasa roh, bisa memberi nubuatan, menyembuhkan orang sakit, macam-macam karunia banyak dimiliki. Dan pada waktu itu, gereja Korea, jemaat Korea, sangat merindukan jamahan Tuhan. Mengapa? Salah satu penyebabnya karena sangat susah hidup. Setelah peperangan tidak ada makanan. Itu generasi bapak saya. Saya masih belum lahir. Generasi bapak saya itu tidak cukup beras. Makanya mereka ambil akar dari pohon. Itu dimasak. Makan. Akar pohon. Rumput diambil untuk makan. Kulit pohon itu diambil, dimasak, dan dimakan. Karena tidak cukup beras. Itu waktu generasi bapak itu. Mereka makan itu. Karena tidak ada beras. Sekarang kalau anak kecil sekarang, kalau bilang tidak ada beras, mereka bilang apa? Makan mie aja. Mereka bilang, makan mie. Waktu itu mie tidak ada kan. Makanya generasi bapak saya sangat miskin dan susah. Makanya mereka sangat merindukan jamahan Tuhan. Karena hidupnya susah. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mereka seperti tidak bisa hidup. Makanya merindukan jamahan Tuhan. Makanya gereja Korea pada tahun 80-an, 90-an mengalami kebangkitan kerohanian sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gereja Korea berkembang. 50-an, 60-an, 70-an, sampai 80-an sangat miskin. Rindu jamahan Tuhan karena hidupnya susah. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, tidak bisa kami hidup. Makanya kami berdoa. Waktu saya kecil saya masih ingat. Papa saya setiap malam ke gunung. Di depan rumah kami itu. Dengan kakak saya. Kakak saya juga pendeta.
Selalu setiap malam naik gunung itu berdua. Setiap hari Jumat, gereja Korea ada dua sepanjang malam. Jumat malam kumpul berdua sampai dengan hari Sabtu pagi. Setelah itu hari Sabtu pagi, pergi sekolah, pergi kantor. Pada waktu itu, hari Sabtu juga kerja. Belajar. Sepanjang malam hari Jumat itu berdua dan hari Sabtu pagi pergi gereja. Saya masih ingat, waktu saya kecil saya juga ikut. Kakak saya itu. Makanya melalui kerinduan sedemikian dan doa sedemikian gereja Korea mengalami suatu kebangunan kerohanian yang sangat besar. Tetapi gereja Korea juga mengalami suatu krisis. Walaupun sangat rindu di jamaat Tuhan, tetapi dengan jamaat Tuhan, apa yang harus dilakukan itu tidak tahu. Akhirnya, banyak gereja Korea yang begitu besar. Dan diberkati Tuhan. Pada tahun 90-an 2000 itu, mereka tidak tahu arahnya. Dan terjadi banyak masalah di gereja juga. Bapak Ibu, yang penting itu bukan di jamaat Tuhan. Tetapi, setelah kita di jamaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Itu harus tahu. Mengapa saya ceritakan tentang gereja Korea ini? Mengapa? Karena gereja Indonesia tidak usah ikut seperti gereja Korea. Karena tidak tahu tujuannya. Walaupun rindu jamaat Tuhan, tapi karena tidak tahu tujuannya, jadi banyak gereja yang mengalami kesulitan secara kerohanian. Bapak Ibu, kita rindu jamaat Tuhan. Hari ini hari Pentakosta. Ya, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi dengan itu, apa yang harus dilakukan? Kita harus tahu itu. Bukan kita mempunyai sebuah karunia yang luar biasa, dilihat orang hebat. Bukan itu Bapak Ibu. Itu untuk memperlengkapi satu sama yang lain. Untuk melayani sesama yang lain, perlu karunia. Tapi mengapa Tuhan berikan karunia itu? Mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Amin. Ini lebih penting daripada dijamah Roh Kudus. Bapak Ibu, yang tim multimedia, yang peta sebelumnya, halaman sebelumnya ini, PowerPoint. Tadi peta Indonesia. Ya, Bapak Ibu ingat peta ini. Masih 172 juta orang Indonesia belum pernah mendengar Injil. Mungkin di antara mereka ada keluarga kita juga ada. Masih ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Ada juga kan? Iya. Di tempat kerja kita, di tempat studi kita, pasti ada. Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus Yesus itu bukan hanya tugas pendeta, tugas misionaris, bukan. Setiap orang yang telah dijamah Roh Kudus, setiap orang yang menerima Roh Kudus itu harus menjadi saksi Kristus. Poin-poin merah ini tanggung jawab Bapak Ibu, saudara dan saya yang telah menerima Roh Kudus. Bukan itu tanggung jawab orang lain. Amin? Amin? Harus amin. Ini tanggung jawab kita. Ketika kita merayakan hari Pentakosta hari ini, dengan apa kita merayakan hari Pentakosta? Dengan tujuan hidup kita. Menyerahkan hidup kita. Menyerahkan waktu kita. Menyerahkan harta kita untuk menjadikan poin-poin merah, tempat-tempat merah. Saudara kita yang masih tinggal di tempat merah itu. Supaya mereka juga menjadi saksi Yesus. Saya sangat berharap gereja kita juga harus menjadi gereja yang menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami tidak layak, tetapi Engkau telah memilih kami, menjadikan kami sebagai umat-Mu Tuhan dan anak-Mu Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, pada saat ini kami telah merenungkan tujuan hidup kami ya Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau telah mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada kami.
supaya kami menjadi saksi Kristus Tuhan. Di dalam negara kami Tuhan, begitu banyak orang masih belum pernah mendengar Injil. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dan keberanian kepada kami, supaya kami menjadi saksi Kristus Yesus. Supaya mereka juga diselamatkan Tuhan. Supaya mereka juga bersama dengan kami memuji menyembah Tuhan yang Esa. Tuhan yang satu-satunya yang telah menciptakan segala isi dunia dan hidup kami Tuhan. Kami serahkan doa ini dan permohonan dan kerinduan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.